死旅団団長アイク。俺は魔族ではなく人間だからだ。Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2024 yang berjudul Mougun Seikyo no Majutsushi wa Ningen Data. Di anime ini menceritakan penyihir terkuat dari kerajaan iblis yang bernama Ike. Meski dia dijuluki monster yang sangat mengerikan karena mampu merebut benteng seorang diri, namun ternyata dia adalah seorang manusia. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin minta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengambil sebuah buku. Dan setelah membukanya, ternyata buku itu menceritakan penyihir bernama Ike. Dia adalah penyihir hebat dari pasukan Raja Iblis dan merupakan cucunya Rombak. Setelah itu, Shin berpindah ke pasukan orc yang akan menyerang benteng kota Arsenam. Pelayan Ike yang bernama Jiron lalu memberitahukan jika pasukannya telah berhasil menerobos gerbang kastel, dan keberhasilan ini tak lepas dari rencana Ike yang sangat cemerlang. Tak lama kemudian, nampak Ike menemui pemimpin kota Arsenam. Setelah memberitahukan jika dirinya bernama Ike, yang merupakan pemimpin brigade abadi ke-7 dari pasukan Raja Iblis, ia pun memberi pria itu 3 pilihan. Pertama, menyerah dan jadi tawanan pasukan Raja Iblis. Kedua, gunakan pedangnya untuk bundir. Dan ketiga, segera melarikan diri selagi ada kesempatan. Namun ternyata pria itu tak memilih ketiganya dan memutuskan untuk menyerang Ike. Tapi sayangnya, tak lama kemudian Jiron datang dan menanyakan keadaan tuannya. Namun ia malah dibuat terkejut karena Ike memintanya untuk mengobati pria itu dan juga mengobati para kesatria yang menyerahkan diri. Setelah itu nampak seorang wanita melihat aksi Ike dari bola kristal. Ia pun tak menyangka hanya dalam waktu seminggu Ike berhasil menaklukkan Arsenam dengan membawa 1 brigade. Dan sesuai dugaannya Ike memiliki bakat yang luar biasa. Setelah itu nampak Ike mengeluarkan sihir pelindung. Melihat peperangan telah berakhir, ia pun merasa bersalah karena telah menyakiti banyak manusia. Ike juga tak terbiasa dengan perang pertumpahan darah seperti ini, karena sejatinya diketahui jika Ike memiliki guru bernama Rombak yang merupakan penyihir hebat. Selain itu, dia tahu segalanya tentang peradaban maju yang pernah ada di dunia ini. Meski sang MC ialah manusia, namun Rombak memutuskan untuk memungutnya dan membesarkan sang MC. Sang guru pun mengajarinya semua pengetahuan dari sihir, tapi dia meninggalkan wasiat untuk tidak mengungkapkan tentang peradaban kuno yang suatu saat akan membawa bencana. Dan wasiat lainnya, Rombak meminta Ike untuk tak melepas topeng dan jubahnya apapun yang terjadi, karena kalau identitasnya terungkap, Raja Iblis tak akan memaafkannya. Setelah mengingat hal itu, Ike merasa tenang karena saat ini ia telah memasang penghalang di ruangan ini, dan tanpa izin darinya tak ada seorang pun yang bisa masuk. Namun sayangnya hal konyol pun terjadi. Gadis pelayan itu pun nampak panik dan memohon agar ia mengampuni nyawanya. Saking paniknya ia malah kejedot meja yang membuatnya langsung pingsan. Melihat hal itu, Ike pun merasa jika perjuangannya menjaga rahasia selama 20 tahun terungkap dengan sangat mudah. Setelah itu, nampak Jiron menanyakan mengapa tuannya membiarkan manusia hidup. Ike pun memberitahukan jika ia membasmi semua manusia, kerajaan iblis tak akan mendapatkan pajak dari mereka. Lagi pula Arsenam adalah kota perdagangan. Tak lama kemudian, nampak beberapa manusia ingin bertanya kepada sang MC. Meski Jiron merasa kesal karena mereka bicara so akrab dengan tuannya, namun Ike tak mempermasalahkan hal itu. Mereka pun bertanya berapa pajak yang harus dibayar kepada pasukan Raja Iblis. Dan saat mendengar jika mereka bisa membayar pajak seperti sebelumnya, para manusia pun nampak senang. Namun Ike kembali mengingatkan jika mereka melawan pasukan Raja Iblis maka siapapun itu pasti akan dieksekusi. Namun tak lama kemudian, entah mengapa Ike nampak berpindah ke tempat lain. Ia secara tiba-tiba diserang oleh seekor golem. Beruntung sang MC dengan cepat menghindari serangan itu. Dan ternyata orang yang memindahkan Ike ke tempat ini ialah wanita yang melihatnya dari bola kristal. Diketahui jika wanita itu ialah kapten dari Ike. Dan sesaat kemudian,
Setelah melihat Ike mengalahkan golem terkuat ciptaannya, wanita itu pun tak menyangka jika bocah yang dulunya suka bersembunyi di belakang rombak tumbuh menjadi sekuat ini. Diketahui jika wanita itu ialah ketua pasukan Raja Iblis Brigade ke-7 yang bernama Sephiroth. Selain sebagai atasannya, dia adalah satu-satunya iblis yang mengetahui rahasia sang MC. Melihat Sephiroth tiba-tiba memanggilnya, Ike pun merasa jika kaptennya itu butuh laporan perihal Arsenam. Namun ternyata Sephiroth sudah mendapatkan laporan perihal hal itu. Dan maksud Sephiroth memanggil Ike kemari karena daerah Kuten alias Raja Iblis ingin bertemu dengannya. Mendengar hal itu jelas saja Ike merasa terkejut. Sephiroth menjelaskan jika sang Raja Iblis penasaran bagaimana Ike menaklukkan Arsenam hanya dalam waktu seminggu. Jadi sekarang Sephiroth akan membawanya ke kastel Raja Iblis. Di sisi lain nampak gadis pelayan tadi terbangun dari pingsannya. Dan saat ingin pergi keluar ia terhalang oleh sihir berin milik Ike. Dan saat melihat ke meja, ia menemukan sebuah surat dan sepiring makanan. Namun karena gadis pelayan itu tak bisa membaca surat yang dituliskan Ike, jadi ia pun nampak bingung dibuatnya. Dan saat ia mencicipi makanan itu, hal ini pun terjadi. Di sisi lain nampak mereka berdua sampai di kastel Raja Iblis. Melihat penjaga yang ada di sana, Ike pun menanyakan apakah mereka akan memeriksa orang yang memasuki kastel. Dan ketika Sephiroth membenarkannya, Ike pun nampak khawatir jika identitasnya akan terungkap. Mendengar hal itu Sephiroth pun berkata agar Ike tak perlu cemas karena ia akan mengatasinya. Setelah itu nampak penjaga merasa terkejut karena Ike memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Penjaga itu juga berkata jika cucunya Rombak sangatlah hebat. Mendengar hal itu Ike lalu menanyakan apakah mereka mengenal kakeknya. Dan ternyata di klan iblis tak ada yang tak mengenal penyihir sehebat Rombak. Ike pun nampak terkesan karena meski sudah meninggal lama sang kakek masih saja terkenal. Tak lama setelah itu mereka pun masuk ke kastel Raja Iblis. Diketahui jika kastel Raja Iblis The Forbach ialah kastel yang sangat luar biasa luasnya. Tempat ini dibangun untuk memamerkan kekuatan sihir dan kekuasaan yang besar dari Raja Iblis. Setelah itu, ketika hampir sampai Sephiroth minta Ike untuk menunggunya di sini karena ia akan pergi melapor terlebih dahulu. Setelah mengiyakannya, Ike pun menjelaskan jika Raja Iblis saat ini berhasil membalikkan keadaan suku Iblis yang awalnya kalah jumlah dengan manusia hanya dalam satu kali pertempuran. Ike juga merasa jika daerah Kuten ialah Raja Iblis serta pria terkuat dan rumornya dia sangat kejam dan tanpa ampun. Ia juga akan membunuh siapapun yang tak kompeten tanpa membedakan rekan atau musuh. Sebaliknya kalau ada seseorang yang memiliki prospek meski kekuatan sihir atau fisiknya kurang, sang Raja Iblis akan merangkulnya karena dia menilai siapapun berdasarkan kemampuan dan membawa reformasi bagi pasukan Raja Iblis. Diketahui sejak awal klan iblis secara alami kurang dalam kerjasama dan selalu berselisih. Lalu yang berhasil mengubah situasi itu ialah Raja Iblis daerah Kuten. Ike pun tak menyangka jika pada akhirnya ia bisa bertemu dengan Raja Iblis. Dan tak lama setelah itu, Ike pun masuk ke ruangan sang Raja Iblis daerah Kuten. Namun saat ia menemuinya hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka ucapan Ike mengenai Raja Iblis yang merupakan pria terkuat malah terbantahkan karena kenyataannya Raja Iblis daerah Kuten ialah seorang gadis kecil. Setelah mendengar sang Raja Iblis memuji kehebatannya karena telah berhasil menaklukkan Arsenam yang kokoh hanya dalam waktu seminggu, Ike pun berkata jika semuanya telah diatur oleh Kapten Sephiroth. Namun saat mendengar kerendahan hati sang MC, Raja Iblis pun merasa jika ia sama seperti manusia. Mendengar hal itu jelas saja Ike merasa panik. Beruntung Sephiroth langsung menjelaskan jika ia merupakan cucunya Rombak, penyihir hebat yang dikenal sebagai penjaga neraka. Sang Raja Iblis pun memakluminya ketika ia mendengar jika Ike ialah cucunya Rombak. Keputusan Ike pun dinilai cermat dan bijaksana. Saking bijaksananya ia sampai tak membunuh penduduk, tak menghukum para pemimpin, dan menaklukkan Arsenam tanpa pertumpahan darah. Mendengar hal itu Ike pun baru menyadari jika perkataan Jiron benar adanya. Jika pasukan Raja Iblis harus bertindak sebagaimana mestinya dan mengeksekusi para petinggi secara publik. Namun karena dirinya ialah manusia, jelas saja Ike tak bisa melakukannya. Oleh karena itu ia pun meminta izin untuk mengutarakan pendapatnya. Ike lalu menjelaskan jika manusia takut terhadap teror, tapi tak akan tunduk pada teror itu sendiri. Dan daripada membunuh manusia dan menguasainya dengan rasa takut, lebih baik memanfaatkan mereka sebaik mungkin. Mendengar hal itu Raja Iblis pun menanyakan apakah teori itu dari Rombak. Setelah Ike membenarkannya, ia pun merasa jika sang Raja Iblis sama seperti
seperti rombak yang dinilai sudah mengetahui peradaban masa lalu. Dengan mengetahui informasi itu, Dairokuten pun berhasil membawa reformasi bagi klan iblis. Setelah itu nampak Raja Iblis mendekati Ike. Ia pun berkata jika aromanya berbeda dari iblis lainnya. Dan lain kali, ia ingin melihat wajah asli di balik topeng itu. Setelah sang Raja Iblis pergi, Ike pun berkata jika nyawanya serasa mau lepas. Mendengar Sephiroth mengejeknya, sang MC pun mengungkapkan jika dirinya penakut. Setelah merasa bersyukur karena identitas sang MC tak ketahuan, Sephiroth kemudian memberitahukan jika sang Raja Iblis telah memberinya hadiah. Meski sang Raja Iblis menganggap hal ini sebagai hadiah, namun Sephiroth merasa jika Ike seperti mendapatkan hukuman. Tapi sayangnya kita tak diberitahu hadiah apa yang dimaksud, karena secara tiba-tiba Ike kembali ke kota Arsenam. Oi. Melihat Ike berada di depannya, jelas saja gadis itu merasa panik. Ike pun berkata jika ia tak akan membunuhnya. Diketahui jika gadis itu bernama 13, karena para budak dipanggil hanya dengan nomornya saja. Namun dulu sang ibu memanggilnya Sati. Karena Sati telah mengetahui jika dirinya ialah manusia, jadi sang MC tak akan membiarkannya pergi. Mendengar hal itu, Ike pun berkata jika ia percaya kepadanya. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi pelayannya. Dengan wajah gembira, Sati pun langsung memeluk Ike, dan ia setuju dengan hal itu. Dan ternyata hadiah yang dimaksud Sephiroth sebelumnya, yaitu Ike telah ditunjuk sebagai pemimpin Ivarias. Sephiroth menjelaskan jika kota Ivarias, kedepannya akan menjadi garda depan saat perang. Meski hanya kota kecil, namun tempat itu ialah kunci bagi kemenangan klan iblis. Ike pun ditugaskan untuk melindungi kota itu, dan menggandakan pendapat pajaknya. Meski menolak, namun Ike tak bisa berbuat apa-apa karena sang Raja Iblis sudah memutuskan hal itu. Tak lama kemudian, Ike berencana akan memperbaiki tembok kotanya terlebih dahulu. Mendengar rencana itu, Jiron pun akan mencari pekerja dan teknisi dari para penduduk. Namun saat mendengar jika tembok itu butuh waktu setengah tahun untuk memperbaikinya, Ike pun merasa jika setengah tahun ialah waktu yang lama. Dan jika diserang selama periode ini, maka kota Ivarias akan langsung hancur. Di tengah kebingungan itu, Ike pun menemukan sebuah rencana dan meminta Jiron memperbaiki tembok itu hanya dalam waktu 1 bulan. Awalnya Jiron merasa jika hal itu tak mungkin dilakukan, namun tak lama kemudian dan ternyata Ike menyuruh manusia dan iblis untuk bekerja sama membangun tembok itu. Awalnya Jiron merasa terkejut dengan situasi seperti ini. Namun pada akhirnya ia pun takjub dengan rencana tuannya. Dengan melakukan shift bergilir setiap 8 jam, hal itu membuat pekerjaan ini tak berhenti selama 24 jam. Bahkan Ike sampai memberikan bonus untuk meningkatkan semangat mereka. Dan pada akhirnya, Jiron pun sadar jika Ike merupakan orang yang jenius. Melihat para ork kesusahan memindahkan batu, nampak Ike langsung membantu mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Jiron pun yakin jika tuannya pasti bisa menjadi Raja Iblis selanjutnya. Setelah itu, nampak gerombolan monster menyerang kota Rosalia. Meski para penyihir mencoba menghentikannya, namun semua itu sia-sia karena mereka berhasil merobohkan benteng. Sementara itu, nampak Raja Iblis menerima laporan jika perang melawan kerajaan Rosalia berjalan dengan baik. Namun meski begitu, mereka berencana akan membentuk aliansi dan kerajaan tetangga. Di sisi lain, nampak petinggi kerajaan Rosalia memanggil Kapten Kesatria Mawar Putih bernama Alistair, dan ternyata ia meminta Alistair untuk segera merebut kembali kota Ivarias karena ia tak ingin membiarkan negara lain meremehkannya. Setelah itu Shin berpindah ke kerajaan Rosalia. Diketahui jika bisa menebak di mana bola itu berada, maka mereka akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat dari taruhan. Sati yang kebetulan ada di sana pun mencoba menebaknya. Namun karena ia tak mempunyai uang untuk taruhan, jelas saja pria itu merasa kesal. Tapi saat melihat boba milik Sati, si pria itu pun mulai tergoda dan berkata jika ia bisa taruhan dengan hal lain. Dan ketika ia akan membuka tutupnya untuk memastikan jawaban milik Sati, namun secara tiba-tiba nampak angin kencang menerbangkan semua tutup itu. Dan ternyata bola merah yang dijadikan tebak-tebakan malah tak ada di sana. Kejadian itu pun membuat semua orang yang melihatnya nampak kesal karena pria itu mencoba bermain curang. Tak lama kemudian nampak Ike datang menghampiri Sati dan berkata mengapa ia pergi meninggalkan tuannya. Merasa bersalah, Sati pun meminta maaf karena ia penasaran dengan hal menarik di kota ini. Melihat Sati penasaran mengapa ia melepas jubahnya, Ike pun memberitahukan jika tujuannya sekarang yaitu mencari informasi tentang musuh. Itu sebabnya ia tak akan memakai pakaian yang mencolok. Setelah itu nampak
nampak mereka berjalan-jalan di kerajaan Rosalia. Melihat para prajurit berkumpul, Ike pun merasa jika rumor tentang aliansi kerajaan itu benar adanya. Diketahui jika aliansi antar kerajaan ialah perjanjian lama yang mengesampingkan kepentingan negaranya dan membentuk aliansi saat dilanda ancaman berbahaya. Itu artinya kalau iblis menyerang, maka manusia akan bersatu melawan mereka. Diketahui jika perjanjian ini dulu sudah dilakukan 3 kali, dan hasilnya pasukan Raja Iblis didorong kembali menuju Deverberg. Melihat Sati cemas akan hal itu, Ike pun merasa heran, karena seharusnya manusia seperti dia merasa senang jika pasukan Raja Iblis mundur, dan artinya ia juga bisa bebas dari perbudakan ini. Namun bagi Sati, sekali menjadi budak akan selamanya menjadi budak, dan jika Ike meninggalkannya, maka ia pasti akan berakhir seperti anak-anak yang ada di sana. Mendengar hal itu, Ike pun berkata agar Sati tak perlu cemas, karena Raja Iblis sekarang ialah Raja Iblis terkuat dan terpintar yang pernah ada. Setelah mendengar cerita Sati barusan, Ike baru mengetahui jika masih banyak masalah bagi iblis ataupun manusia, dan ia pun bingung bagaimana cara mengatasi hal itu. Tak lama kemudian, pria penipu tadi datang sambil membawa preman berbadan besar. Ia pun merasa kesal karena barusan wanita itu telah merusak permainan bola gelasnya. Meski Sati membela diri karena ia telah berbuat curang, namun pria itu tak peduli dan memintanya untuk bertanggung jawab. Dengan penuh gairah, ia pun meminta Sati untuk membayar uang atau dengan tubuhnya. Merasa kesal dengan hal itu, nampak Ike melihat sekeliling dan memastikan jika di tempat ini tak ada orang yang melihat. Dan sesaat kemudian, setelah itu, nampak Ike menanyakan beberapa hal. Namun karena pria itu tak ingin menurut, Sang MC pun memberinya sedikit pelajaran. Karena merasa ketakutan, pada akhirnya pria itu pun akan menjawab pertanyaannya. Sang MC lalu menanyakan apa yang dilakukan pasukan prajurit di kota ini. Pria itu pun menjawab jika mereka ingin membentuk aliansi untuk menghadapi para iblis. Ia juga mendengar jika pasukan Rosalia ingin balas dendam pada pasukan Raja Iblis sebelum aliansinya terbentuk. Mendengar hal itu, Ike pun merasa jika mereka ingin mendeklarasikan keberadaan Rosalia sebelum aliansi para raja terbentuk. Dengan begitu mereka akan dapat banyak keuntungan dan suara di pertemuan para raja setelah perang. Namun jika mereka gagal, situasi Rosalia akan menjadi sangat buruk. Ike juga mendapatkan bocoran informasi jika mereka akan menyerang kota Evarias karena gerbang di kota itu sudah bobrok dan pertahanannya lemah. Setelah mendengar hal itu, Ike pun langsung pergi dan membiarkan sihirnya membelenggu mereka. Setelah itu, nampak Ike kembali ke ruang kerjanya. Namun tak lama kemudian, nampak wanita dari klan iblis datang yang diketahui bernama Lilith. Ia kelihatan kesal karena Ike pergi keluar tanpa sepengetahuannya. Terlebih lagi, ia penasaran dengan wanita yang berada di sebelahnya. Setelah Sati memperkenalkan diri, Lilith pun berkata demikian. Mendengar hal itu, jelas saja Sati merasa kesal. Terlebih lagi, Lilith secara terang-terangan menggoda tuannya. Setelah cekcok satu sama lain, mereka pun pada akhirnya nampak berselisih. Di lain sisi, nampak pasukan Rosalia bersiap menyerang kota Evarias, alias kota yang dipimpin oleh Sang MC. Setelah persiapannya telah selesai, nampak mereka akan menyerang dan ketapel. Namun sesaat kemudian, setelah melancarkan serangan kejutan, nampak pasukan Rosalia kabur dari sana. Ike berhasil menyergap mereka karena sebelumnya Sang MC telah mendapatkan informasi tentang serangan ini. Melihat tuannya tak ingin dipuji, Jiron pun merasa jika Ike sangatlah rendah hati. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Di sisi lain, nampak petinggi kerajaan menerima laporan jika kesatria Mawar Putih mundur saat perang. Meski mengetahui jika mereka terkena perangkap, namun tetap saja petinggi kerajaan tak mau tahu. Bahkan ia meminta prajurit untuk memasukkan kesatria Mawar Putih ke dalam penjara. Meski Alistair adalah salah satu kapten terbaik di negaranya, namun pria itu tak peduli karena ia harus bertanggung jawab atas kegagalannya sendiri. Di sisi lain, nampak Ike terbangun dari pingsannya. Namun sesaat kemudian, Sang MC pun nampak heran mengapa si Vero tidur di sampingnya. Dan ternyata wanita itulah yang menyembuhkan Ike dari serangan tadi. Pada awalnya, Ike tak sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Namun saat si Vero memberitahunya, Sang MC pun sadar jika ia telah terkena serangan anak panah. Setelah Ike mengucapkan terima kasih, si Vero kembali menyinggung jika tak ada korban jiwa manusia di pertempuran kali ini. Dan jika Raja Iblis mendengarnya, ia pasti merasa curiga. Ike pun menegaskan jika tujuannya adalah
adalah menciptakan dunia yang damai bagi manusia dan iblis, dan tujuan itu tak akan berubah. Setelah mendengar pernyataan Ike, Sephiroth pun memintanya untuk istirahat terlebih dahulu. Meski ia telah memulihkan lukanya, namun Ike tetaplah manusia. Setelah memeriksa anak panah yang telah melukainya, Ike pun beranggapan jika ada penyusup di kota. Tak lama kemudian, nampak Lilith dan Sati datang karena mereka khawatir kepada sang MC. Namun pertemuan mereka berdua lagi-lagi terlibat cekcok. Tak lain dan tak bukan karena mereka sama-sama menyukai Ike dan saling cemburu satu sama lain. Namun sesaat kemudian, perbuatan Jiron pun jelas saja membuat Sati memberinya jempol. Setelah itu, Ike lalu minta Jiron untuk mencarikan informasi untuknya. Dan ternyata sang MC ingin mengetahui keberadaan Kapten Ksatria Mawar Putih yang pernah menyerang kota ini sebelumnya. Setelah itu, nampak Ike berjalan ke suatu tempat. Diketahui jika setelah mundur dari pertempuran, Alistair Kapten Ksatria Mawar Putih diminta pertanggungjawaban dan dipenjara. Dan setelah mendengar informasi itu, sekarang Ike nampak menuju ke penjara. Namun tak lama kemudian nampak Lilith mengikutinya. Ia pun menanyakan mengapa Ike repot-repot ingin mengunjungi Alistair. Setelah memberitahukan jika ia ingin memastikan sesuatu, Ike pun merasa heran mengapa Lilith mengikutinya. Singkat waktu setelah Lilith menjelaskan jika ia takut sang MC merasa kesepian karena pergi seorang diri, terlebih lagi ia merasa cemburu karena tempo hari ia menghabiskan waktu dan Sati, pada akhirnya Ike pun mengizinkannya untuk ikut asal ia harus diam. Setelah sampai di sana, mereka melihat jika penjagaan di gerbang penjara tidaklah ketat. Oleh karena itu, Lilith pun akan mengatasinya seorang diri. Dan sesaat kemudian, singkat waktu setelah mereka mendapatkan kunci penjara dan mengetahui jika Alistair berada di penjara paling atas, nampak beberapa prajurit datang untuk menangkap mereka. Melihat hal itu, Sati pun meminta Ike untuk pergi duluan karena ia akan membereskan mereka. Ike kembali memperingatkan agar Lilith tak membuat pertumpahan darah. Namun sesaat kemudian, setelah sampai di atas, nampak Ike membuka bilik penjara yang diduga ada Alistair di sana. Namun saat sampai di dalam, Ike nampak terkejut karena tak ada seorang pun di dalam penjara itu. Dan secara mengejutkan nampak Alistair berada di belakang sang MC. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Alistair lalu menanyakan mengapa seorang iblis datang ke tempat ini. Tanpa pikir panjang, Ike pun bertanya, saat pertempuran terakhir apakah Alistair telah mengirim pembunuh ke Ivarias untuk menghabisinya. Sang MC ingin memastikan apakah orang yang menembaknya adalah bawahan Alistair atau perkiraan yang lain. Bukannya menjawab pertanyaan Ike, Alistair malah merasa ragu jika ia adalah iblis. Bersamaan dengan itu, nampak para prajurit menuju ke lantai atas. Dan sesaat kemudian, setelah menodongkan senjata ke sang MC, Alistair kembali menanyakan apakah dia adalah manusia. Bersamaan dengan itu, nampak dua penjaga telah datang ke tempat mereka. Dan sesaat kemudian nampak Ike mengeluarkan sirah hipersensitivitas yang membuat mereka semua tak bisa menggunakan inderanya. Dan sesaat kemudian, bersamaan dengan itu, nampak sesosok penjaga akan menyerang sang MC dari belakang. Beruntung ia berhasil menghindarinya dan membalas serangan itu dengan sihir gravitasi yang membuat musuhnya terjatuh sampai ke lantai dasar. Beruntung prajurit itu masih bisa selamat karena Ike tiba-tiba menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, jelas saja Alistair merasa terkejut. Namun sesaat kemudian, melihat Ike menyelamatkannya, Alistair yang terkejut pun langsung menanyakan mengapa ia melakukan hal itu. Ike lalu memperkenalkan dirinya jika ia merupakan pemimpin Brigade Abadi 7 dari pasukan Raja Iblis. Setelah mendengar hal itu, Alistair pun mengetahui jika ia adalah pemimpin pasukan Raja Iblis yang telah melindungi Ivarias dan memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu, Ike nampak menjawab pertanyaan Alistair yang tadi perihal dirinya adalah manusia atau iblis. Sang MC pun berkata dengan tegas jika dirinya berasal dari pasukan Raja Iblis dan bukan manusia. Ia datang ke tempat ini karena ingin menanyakan saat pertempuran sebelumnya apakah Alistair mengirim seseorang untuk membunuhnya. Karena wanita itu tak menjawab, Ike pun langsung mendekatinya dan langsung mengeluarkan sihir pembaca pikiran. Melihat tuannya begitu dekat dengan Alistair, jelas saja Lilith merasa cemburu dan beranggapan jika Ike telah bermesraan dengan wanita itu. Ia pun dengan senang hati menawarkan diri jika Ike ingin memojokkannya ke tembok seperti yang ia lakukan saat ini. Melihat kelakuan Lilith, Ike pun langsung mengajaknya pulang. Karena sang MC pergi begitu saja, Alistair pun beranggapan jika Ike kemari hanya ingin mengejeknya karena dirinya telah menjadi seorang pecundang. Mendengar hal itu, Ike pun berkata jika Alistair tak perlu cemas karena ia tak akan melakukan hal seperti itu.
itu. Meski ia tak menjawab pertanyaannya, namun karena Ike sudah membaca pikiran Alistair, jadi urusannya di sini telah selesai. Dan sebelum meninggalkannya, Ike memberinya sebuah pesan jika ia jangan berkecil hati, karena hal yang dilakukan setelah kekalahan itu lebih penting. Meski Alistair tak paham dengan ucapannya barusan, namun Ike dan Lilith langsung pergi dari sana. Setelah itu nampak Ike mengumpulkan seluruh bawahannya. Ia mengungkapkan jika panah yang ditembakkan padanya adalah senjata milik musuh. Namun sepertinya Alistair tak terlibat dengan hal ini karena ia sudah membaca pikiran kesatria mawar putih itu sebelumnya. Dan setelah memikirkan hal ini, sang MC pun memiliki skenario terburuk jika ada mata-mata di dalam pasukannya. Setelah mengeluarkan sihir membaca pikiran, sang MC malah gagal fokus karena mendengar suara hati Jiron yang begitu mengaguminya. Dan tak lama kemudian Ike pun menemukan mata-mata di pasukannya. Tanpa pikir panjang ia pun langsung menghampirinya. Namun sebelum dilanjutkan, scene tiba-tiba berpindah saat Ike menemui Sephiroth. Melihat kedatangan Ike, Sephiroth pun merasa jika Ike memiliki urusan mendadak dengannya. Karena sang ketua sedang mandi, jadi Ike akan menunggunya di luar. Namun sebelum pergi, Sephiroth pun menebak jika maksud kedatangan Ike ingin melaporkan jika ada mata-mata di pasukannya. Mendengar Sephiroth menanyakan dalangnya, sang MC pun langsung memberitahukan jika mata-mata itu ialah wakil pemimpin skuad 7, yaitu goblin mata satu yang bernama Jess. Dan ternyata Sephiroth sudah menduga akan menjadi seperti ini. Sang MC juga menjelaskan jika Jess itu pintar dan berpengalaman dalam bertarung. Ike pun menanyakan apa yang harus ia lakukan. Dan sesaat kemudian, di sisi lain, nampak Jess merasa terkejut karena Ike berada di tempat Sephiroth. Ia juga terheran-heran karena Ike baru tertembak beberapa hari yang lalu, namun sekarang ia sudah pulih kembali. Tak lama kemudian nampak bawahannya melaporkan jika ia tak bisa menghubungi mata-mata di Brigade Abadi. Dan saat mendengar hal itu, Jess pun merasa jika Ike telah mengetahuinya. Bersamaan dengan itu nampak ia dibuat terkejut saat mendengar laporan jika Ike sedang menuju ke tempat ini seorang diri. Tak lama kemudian nampak Jess menghampiri Ike yang telah tiba di sana. Ia juga mempersiapkan banyak pasukan dan langsung mengepung sang MC. Singkat waktu setelah Ike memberitahukan jika ia telah mengetahui siapa orang yang telah mengkhianatinya, nampak Jess menegaskan jika pasukannya 2 kali lebih kuat dari pasukan sang MC. Dan mereka berkumpul di tempat ini karena ingin merasakan darah Ike. Jess juga merasa yakin jika Ike tak akan bisa mengatasi mereka seorang diri. Namun sesaat kemudian, dan ternyata Sephiroth tiba-tiba berada di sana dan langsung mengeluarkan bom meteor. Melihat kota hancur lebur, Ike pun merasa jika perbuatan Sephiroth sudah keterlaluan. Karena membangun ulang kota ini akan sangat sulit. Tak hanya mengeluarkan bom meteor, nampak Sephiroth juga membawa pasukannya untuk menghabisi pasukan Jess tanpa tersisa. Setelah itu nampak Ike berteleportasi ke belakang Jess dan memberinya 2 pilihan. Yang pertama ia menyerah sekarang, dan kedua ia menyerah setelah kehilangan semuanya. Jess yang tak ingin menuruti permintaan sang MC, langsung meminta bawahannya untuk menyerang Ike. Dan sesaat kemudian, melihat para bawahannya meminta pertolongan, Jess pun berkata jika tugas bawahannya ialah mengulur waktu agar ia bisa lari. Dan tak lama kemudian ia pun berhasil kabur dengan menggunakan sihir teleportasi. Setelah itu nampak Jess tersenyum lebar karena ia bisa kabur dari sana dan menggunakan jalan rahasia. Namun sesaat kemudian, Jess pun nampak heran mengapa Ike mengetahui jalan rahasia ini. Dan ternyata Ike telah menempelkan bawahannya ke tubuh Jess. Di tengah Jess yang kesal, nampak Ike memintanya untuk menyerah. Namun karena keras kepala, ia pun meremehkan kekuatan Ike dan langsung menghantamnya dengan tinjunya. Namun sayangnya, serangan lemah seperti itu jelas saja tak akan mempan terhadap sang MC. Dan sesaat kemudian, setelah badannya terikat, pada akhirnya Jess pun mengaku kalah. Ia juga memuji jika tangan kanan pasukan Raja Iblis memanglah hebat. Jess mengungkapkan jika ia sebenarnya kagum dengan kemampuan Ike karena ia memiliki kekuatan sihir yang hebat dan juga pintar. Dan dengan pemikiran liciknya, ia pun mengajak Ike bekerja sama dan mengendalikan pasukan Raja Iblis. Ia juga beranggapan jika para iblis sangat senang menyiksa manusia dan memperbudak mereka. Namun saat ini, Raja Iblis malah memerintahkannya untuk tak membantai mereka. Dan karena sebab itu, Jess pun tak puas
dan keputusan Raja Iblis. Oleh karena itu, ia pun mengajak Ike untuk bekerja sama dan mengubah pasukan Raja Iblis. Karena Ike menolak, nampak Jess bersusah payah menyerang sang MC dan belatinya. Namun lagi-lagi, serangan lemah seperti itu tak akan mempan terhadap Ike. Setelah menggunakan sihir hypersensitivitas, Ike pun menanyakan apakah Jess mempunyai rekan, karena sebelumnya ia berkata tentang kami. Di tengah Jess yang tak ingin menjawab pertanyaan itu, nampak sang Jenderal Sephiroth tiba-tiba berada di sana. Karena mengetahui jika Jess memiliki rekan, jadi Sephiroth pun memintanya untuk mengaku. Dan jika Jess menolak, maka Sephiroth akan membuat otaknya menjadi sup. Meski Ike yang akan mengatasi masalah ini, namun Sephiroth menolak karena cara yang dilakukan sang MC terlalu memakan waktu. Namun tak lama kemudian, nampak Jess secara tiba-tiba terkena racun. Meski Ike mencoba mengobatinya, namun ia gagal karena racun di dalam tubuh Jess cukup kuat. Melihat hal itu, Ike pun merasa jika begitu selesai memanfaatkan rekannya, maka mereka akan meracuni serta membunuhnya. Setelah itu, Sephiroth memberitahukan kepada Jess jika ia telah dibuang, dan ia pun memintanya untuk tak perlu loyal kepada mereka dan memberitahukan siapa rekannya karena ia akan membalaskan dendamnya. Dan pada akhirnya Jess pun membocorkan siapa rekannya. Setelah itu nampak Sephiroth dan Ike dipanggil sang Raja Iblis. Sephiroth pun menjelaskan jika dalam dibalik konspirasi ini adalah Jenderal Brigade ketiga yang bernama Basteo. Mendengar sang Raja Iblis meminta bukti, Sephiroth langsung menjelaskan jika Basteo telah meminta wakil ketua brigadenya untuk bergabung dan mengincar pasukannya, dan bahkan mereka mengincar kepala sang Raja Iblis. Setelah itu, nampak Raja Iblis berkata jika Sephiroth sudah menjelaskan apa yang terjadi, dan sesaat kemudian mendengar hal itu, Basteo pun membantah dan menjelaskan jika mereka lah yang telah membunuh wakil kaptennya. Ia juga menganggap jika mereka berusaha menjebaknya. Tak hanya itu, Basteo juga menuduh jika mereka ingin merebut brigade ketiga. Melihat Sephiroth naik pitam dengan perkataan Basteo, sang Raja Iblis pun langsung menghentikannya. Dan ternyata sang Raja Iblis sudah mengetahui rencana Basteo. Tak hanya itu, ia juga mengakui jika kesetiaan Sephiroth tak bisa diragukan. Namun insiden ini terjadi karena kelalaiannya dalam memimpin pasukan. Awalnya sang Raja Iblis ingin menghukum mereka berdua sesuai aturan militer. Namun karena pasukan iblis masih bertempur dengan manusia, jadi ia pun mengurungkan niatnya. Tapi meski begitu, karena sang Raja Iblis tak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja, jadi ia meminta mereka berdua untuk bertarung. Dan yang menang akan menjadi pihak yang benar. Scene kemudian berpindah. Nampak Sephiroth menjelaskan detail pertarungannya kepada Ike. Diketahui jika pertarungan ini akan menggunakan makhluk sihir yang disebut pasukan boneka. Pemimpin dilarang ikut serta dalam pertarungan dan hanya diperbolehkan mengawasi 50 pasukan boneka untuk saling melenyapkan pasukan lawan demi meraih kemenangan. Dan yang kalah dalam pertempuran kali ini akan dibunuh oleh sang Raja Iblis. Mendengar hal itu, Ike pun menanyakan mengapa mereka tak langsung berduel. Sephiroth menjelaskan jika sang Raja Iblis ingin menguji kemampuan mereka sebagai pemimpin. Dan sesaat kemudian, Aiku, omae ga deru. Oh, dewa, hai? mendengar jika sang MC diminta menjadi perwakilannya, jelas saja ia merasa terkejut. Terlebih lagi pertarungan ini mempertaruhkan nyawa Sephiroth sendiri. Dan ternyata Sephiroth tak ingin menjadi pemimpin di pertarungan ini karena ia merasa yakin jika kemampuan Ike sebagai pemimpin jauh melampauinya. Azuketa zo. Setelah itu nampak Ike meninjau pasukan boneka yang akan ia gunakan di dalam pertarungan. Diketahui jika boneka itu akan mematuhi apapun perintah pengendalinya. Karena kemampuan mereka sama, jadi duel ini tergantung pada kemampuan komando. Tak hanya itu, pasukan boneka juga bisa menggunakan senjata dalam pertarungan ini. Setelah itu nampak Ike sedang memikirkan strategi untuk memenangkan pertarungan ini. Awalnya ia menanyakan kepada Sati bagaimana cara memenangkan duel. Karena Sati penakut, jadi ia memilih untuk tak bertarung. Namun jika terpaksa, maka ia akan bertarung menggunakan sapu. Mendengar hal itu, Ike pun berkata jika selama memegang senjata mereka bisa menyerang musuh dari jarak jauh. Pedang lebih unggul dari belati, tombak lebih unggul dari pedang, dan busur lebih unggul dari tombak. Singkatnya, serangan dari jarak jauh adalah kunci untuk menang. Mendengar tentang serangan jarak jauh, Sati pun berkata jika ia pernah mendengar dari penguasa Arsenal jika busur silang jauh lebih efektif. Ike pun membenarkannya karena senjata itu bisa menembus zirah dan mudah dikendalikan daripada
pada busur panah. Namun meski begitu senjata itu masih kurang, karena Ike memerlukan senjata yang belum pernah dilihat oleh musuh. Dan setelah berpikir sejenak, Ike pun menemukan senjata yaitu senapan. Sang MC lalu menjelaskan, jika kekuatan dan jangkauan senapan lebih unggul daripada busur, senjata itu bisa menyerang dari jarak ratusan meter dan melakukan serangan sepihak. Mendengar hal itu, Sati pun nampak terkesima dan menanyakan apakah senjata itu bisa dibuat. Karena Kapten Brigade ke-7 adalah seorang ahli alkimia hebat, jadi ia pun pasti berkata jika tak ada yang tak mungkin baginya. Namun sayangnya, わらわにも不可能はある。ternyata Sephiroth tak bisa membuat senjata tersebut. Meski biasanya ia selalu yakin bisa membuat apapun, namun karena Sephiroth bukan dewa, jadi ia mustahil bisa membuat benda yang belum pernah dilihat. Meski Ike mengatakan detail bagaimana senjata itu digunakan, namun Sephiroth tetap tak bisa membuatnya, dan malah meminta Ike bermain air dengannya. Sementara itu nampak Bastio menerima laporan jika Sephiroth akan mengutus Ike untuk melawannya. Mendengar hal itu, Bastio pun merasa jika Sephiroth mempunyai strategi. Bastio kemudian memuji pedang yang ia pegang saat ini. Diketahui jika pedang itu terbuat dari gigi naga hitam dan tak ada benda yang tak bisa ditebas. Karena Bastio sangat menyukai pedang itu, jadi bawahannya pun akan memproduksinya dalam jumlah banyak untuk digunakan pasukan boneka. Tak lama kemudian muncul prajurit yang melaporkan jika kemenangan Bastio sudah dapat dipastikan. Di sisi lain, Ike masih merasa heran dengan sikap Sephiroth karena ia akan mati jika dirinya kalah. Namun tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. であるか。 魔王様! Melihat kedatangan sang Raja Iblis, tentu saja Ike merasa heran dibuatnya. Karena dirinya tak memakai topeng, Ike pun merasa jika sang Raja Iblis tak akan mengenalinya. Setelah itu, nampak sang Raja Iblis meminta sang MC membuka benda tersebut. Dan setelah Ike membukanya, ia pun nampak terkejut karena di dalamnya terdapat banyak sekali senapan. これを探していたのであろう、アイクよ。 Mendengar hal itu, sang MC pun membantah jika namanya bukan Ike. Namun ternyata sang Raja Iblis sudah mengetahui identitas sang MC karena Rombak sudah memberitahunya. Sang Raja Iblis juga mengetahui jika Rombak telah mewariskan pengetahuan dan semua sihirnya kepada Ike. Tak hanya itu, Rombak juga telah memberitahukan jika Ike adalah manusia. Mendengar hal itu, Ike pun merasa heran karena sang Raja Iblis telah membiarkannya padahal dirinya adalah seorang manusia. Sang Raja Iblis pun menjelaskan jika seberapa hebat kekuatannya, tapi tetap saja masih kurang. Dan karena hal itu, ia membutuhkan orang yang rela bertarung demi dirinya. Mendengar hal itu, Ike pun menanyakan apa keinginan sang Raja Iblis. Dan ternyata sang Raja Iblis ingin membangun dunia yang ia inginkan di bumi ini. Demi tujuan itu tercapai, ia perlu banyak orang yang ingin mengikutinya. Sang Raja Iblis juga yakin jika Ike pasti bisa mewujudkan keinginannya. Setelah mendengar Ike menyanggupinya, sang Raja Iblis pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, nampak Ike memperlihatkan senapan itu kepada Sephiroth. Setelah mendengar jika senapan ini pemberian dari sang Raja Iblis, Sephiroth pun merasa jika ia sangat misterius. Ike kemudian meminta Sephiroth membuat peluru dari timah untuk digunakan di senapan itu. Namun sesaat kemudian hal kocak pun terjadi. どうじゃ？ いや、わかるでしょ。 Ike kemudian memperjelas jika peluru itu berukuran kecil yang bisa dimasukkan ke dalam senapan. Setelah memahami maksud dari sang MC, nampak Sephiroth membuat peluru yang diminta. Setelah mencoba senapan itu, nampak Fiorentina datang dan memberitahukan jika pesanan yang diminta sang MC telah selesai. Ia pun dibuat kebingungan mengapa benda itu bisa menciptakan ledakan yang kuat. Setelah menjelaskan perihal bubuk misio, nampak Ike meminta Sephiroth untuk membuat peluru sebanyak 500 buah. Namun karena pekerjaan rumit itu bisa merusak kulitnya, dengan santainya Sephiroth meminta Fiorentina untuk membuat peluru tersebut. Karena sudah mengerti sifat dari Sephiroth, jadi Fiorentina pun menyanggupi hal itu. Keesokan harinya duel strategi antara Ike dan Bastio pun dimulai. Nampak para prajurit telah memadati arena, dan sang Raja Iblis juga tak sabar menanti duel mereka. Melihat boneka lawannya hanya membawa perisai, Bastio pun tertawa dengan rencana sang MC. Ia juga menanyakan mengapa bukan Sephiroth yang melawannya. Namun karena Bastio sangat yakin jika ia bisa memenangkan duel ini, jadi ia pun menganggap jika tindakan Sephiroth cukup bijaksana. Dan setelah melihat senjata dari lawannya, Ike pun sadar jika senjata itu ialah baja Damaskus. Bastio pun menjelaskan jika logam itu bermutu tinggi yang dapat menangkis panah dan menahan tombak. Dengan sangat percaya diri, Bastio yakin jika Ike tak akan bisa melukai bonekanya. Ia juga memberitahukan fakta jika senjata itu pemberian dari sang Raja Iblis, dan sepertinya Raja Iblis ingin dirinya memenangkan duel ini. Setelah mendengar hal itu, Ike pun mengingat perkataan
perkataan sang Raja Iblis yang sangat yakin jika dirinya pasti bisa mewujudkan keinginannya. Ia juga menyadari jika sang Raja Iblis ingin membuat duel yang terlihat adil atau menginginkan dirinya menjatuhkan musuh yang kuat untuk melihat kemampuannya. Tak lama kemudian duel strategi mereka pun dimulai. Seperti yang diketahui sebelumnya jika mereka akan memerintahkan pasukan boneka dan siapa yang bisa menghabisi semua boneka lawannya maka dialah pemenangnya. Dan yang kalah akan langsung dieksekusi oleh Raja Iblis. Setelah itu nampak Bastion memerintahkan bonekanya untuk menyerang dengan panah dan juga tombak. Meski mencoba menahan serangan itu dengan perisai, namun sayangnya banyak boneka Ike yang tumbang. Melihat strategi Ike yang hanya bisa bertahan, Bastion pun nampak menertawakannya. Ia pun meminta Ike untuk melawan balik karena jika tidak maka duel ini akan sangat membosankan. Namun tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Melihat hal itu jelas saja Bastion merasa terkejut dan dalam sekejap mata pasukan Bastion pun lenyap seketika. Karena semua pasukan boneka Bastion telah kalah, jadi ia pun kalah dalam duel ini. Dan setelah itu nampak sang Raja Iblis menghampirinya. Ia mengatakan jika Bastion memiliki dua pilihan, pertama bunuh dan mati dengan terhormat, atau yang kedua ia mati di tangannya. Mendengar hal itu Bastion pun berkata jika ia memilih pilihan yang ketiga. Dan sesaat kemudian melihat hal itu jelas saja Ike merasa khawatir dengan Raja Iblis dan secara tiba-tiba terjadi ledakan beruntun di dalam arena. Bersamaan dengan itu muncul pasukan tengkorak bawahan dari Bastion yang menyerbu arena. Dan saat itu juga Bastion lalu berkata jika mulai hari ini ia telah menjadi Raja Iblis. Scene kemudian berpindah saat Rombak menemukan sang MC. Setelah menghabisi monster serigala, nampak Rombak menemukan sepasang suami istri yang telah meninggal. Dan setelah diperhatikan, ternyata mereka sedang melindungi anak laki-lakinya. Tak lain dan tak bukan anak laki-laki itu ialah sang MC kita. Scene kembali ke dalam arena. Nampak pasukan skeleton berhasil membasmi para orc satu persatu. Bastion kembali menegaskan jika mulai saat ini pasukan Raja Iblis akan menjadi pasukannya. Tak hanya itu, Bastion juga mengajak Ike untuk bergabung ke dalam pasukannya. Dan tentu saja sang MC langsung menolak dan berkata jika Bastion tak akan bisa menjadi Raja Iblis. Mendengar penolakan itu, Bastion pun menganggap jika Ike adalah orang yang bodoh. Dan tanpa pikir panjang ia langsung mengerahkan pasukannya untuk membunuh Ike saat ini juga. Dan sesaat kemudian singkat waktu setelah sang MC melancarkan sihir auman badai, tombak kegelapan dan hujan kematian, ia secara cepat menerjang Bastion dan langsung menyerangnya dengan ledakan neraka. Meski ledakannya cukup dahsyat, namun sayangnya serangan itu tak mempan kepada Bastion. Melihat hal itu jelas saja Ike merasa terkejut. Tak hanya Bastion, bahkan pasukan brigade ketiga juga kembali bangkit. Bastion pun menegaskan jika pasukannya ialah mayat hidup dan mereka semua ialah pasukan abadi. Setelah itu nampak pasukan musuh kembali menyerang sang MC. Namun karena jumlah mereka sangat banyak, jelas saja Ike merasa kesulitan. Melihat Ike yang terpojok, Bastion pun menegaskan jika pasukannya memiliki daya tempur tak terbatas. Sehebat apapun serangan sihir Ike, kekuatan sihirnya pasti terbatas, dan tinggal menunggu waktu hingga ia tumbang di pertempuran ini. Bastion juga menyayangkan sikap Ike yang telah menolak menjadi bawahannya, karena jika ia setuju, maka Bastion akan memanfaatkannya dengan sangat baik. Dari kejauhan nampak si pemanah yang menyerang Raja Iblis tadi kembali menyerang dan menargetkan sang MC. Beruntung sang MC masih sempat mengeluarkan sihir pelindungnya. Setelah terus-terusan digempur, Ike pun sadar jika terus begini maka sihirnya akan habis dengan percuma. Ia pun bertanya-tanya, apa ada cara lain untuk memenangkan pertempuran ini? Tak lama kemudian Ike pun menyadari jika sihir hitam tak akan mempan kepada mereka. Dan setelah berpikir sejenak ia pun menyadari sesuatu. Dan sesaat kemudian melihat mereka musnah dalam sekejap, tentu saja Bastion merasa terkejut dengan kekuatan itu. Dari kejauhan nampak si pemanah kembali menyerang Ike. Beruntung Sephiroth tiba-tiba datang dan langsung meledakkannya. Tak hanya itu, bahkan Sephiroth datang bersama pasukan brigade ke-7. Dan kedatangan mereka jelas saja membuat pasukan Bastion yang berada di luar arena langsung kalah dibuatnya. Setelah Sephiroth melaporkan situasi di luar arena kepada Ike, nampak Bastion merasa kesal dengan kedatangannya. Dan tak lama kemudian Bastion nampak terkejut karena ternyata sang Raja Iblis masih hidup. Ia kembali memberinya kesempatan untuk bertarung dengan Ike. Dan jika menang maka sang Raja Iblis akan mengampuni nyawanya. Mendengar hal itu Bastion pun nampak senang karena ia pasti bisa mengatasi Ike dengan sangat mudah. Tak lama kemudian pertempuran mereka pun dimulai. Dengan penuh amarah, Bastion pun menegaskan jika dirinya lebih kuat dari sang MC. Dan tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi.
Melihat kekuatan Ike, Sephiroth pun sadar jika itu adalah sihir putih. Ia juga bertanya-tanya, sejak kapan sang MC menyembunyikan kekuatan itu? Dan saat melihat reaksi Raja Iblis yang tak terkejut, Sephiroth pun merasa heran dibuatnya. Scene kemudian berpindah ke masa lalu Ike. Saat itu, sang MC sedang melihat bunga yang telah layu. Dan tak lama kemudian nampak Rombak datang dan mengajak Ike untuk memulai latihan sihirnya. Setelah selesai berlatih, Ike pun menanyakan, apa ada sihir yang bisa memulihkan bunga yang sudah layu? Mendengar hal itu, Rombak lalu menjelaskan jika sihir itu termasuk ke dalam kategori sihir putih. Dan saat Ike memintanya untuk mengajari sihir itu, Rombak pun menolaknya dan meyakinkan sang MC jika dirinya adalah iblis. Dan daripada belajar sihir putih, sebaiknya ia belajar sihir kutukan. Terlebih lagi sihir putih sulit dikuasai oleh iblis. Berbeda dengan sihir lainnya, sihir putih berasal dari hati yang penuh kasih, serta hati yang murni dan peduli kepada orang lain. Dan itu semua tak dimiliki oleh para iblis. Meski nantinya Ike berhasil menggunakan sihir putih karena ia memiliki hati manusia, namun ia harus ingat jika sihir putih bisa lebih berbahaya dari senjata apapun. Dan yang terpenting, jika Ike berhasil menggunakan sihir putih, maka jangan sampai diketahui siapapun. Setelah itu Shin kembali ke arena. Melihat Bastion sangat berambisi menjadi Raja Iblis, Ike pun nampak kesal karena ia telah mengorbankan bawahannya tanpa ragu demi ambisinya sendiri. Dan bahkan ia menyerang majikan serta rekannya. Meski tindakan itu tak salah bagi ras iblis, namun Ike tak akan bisa memaafkannya, karena mencapai puncak dengan menginjak yang lainnya adalah tindakan yang salah. Dan sekarang, Ike akan memastikan jika Bastio akan berakhir di tempat ini. Mendengar perkataan Ike barusan, tentu saja Bastio langsung naik pitam dan langsung menyerangnya. Ike lalu minta maaf kepada sang kakek, karena ia akan menggunakan sihir putih saat ini juga. Dan sesaat kemudian, dan pada akhirnya Ike berhasil melenyapkan Bastio. Sephiroth lalu menanyakan apakah Rombak yang mengajarinya sihir barusan. Setelah Ike mengiyakannya, nampak sang Raja Iblis mendatangi mereka. Karena Bastio telah tumbang, Raja Iblis pun memberitahukan jika Brigade ketiga telah kehilangan jenderal pasukannya. Oleh karena itu ia pun meminta Ike untuk menjadi jenderal Brigade ketiga yang baru. 良い答えを待っている。 Tak lama kemudian nampak Jiron dan yang lainnya nampak senang karena Ike baik-baik saja. Setelah itu nampak Sephiroth protes kepada Raja Iblis karena ia tak setuju jika Ike menjadi jenderal di Brigade ketiga. Sephiroth sangat bersikeras karena Ike adalah miliknya. Singkat waktu nampak Ike juga ada di sana. Sang Raja Iblis pun menanyakan bagaimana keputusan Ike. Sang MC lalu menjelaskan jika para warga akhirnya terbiasa dengan kota baru. Dan pada awalnya semua bawahannya ragu jika mereka menjalani hidup bersama manusia. Namun sekarang mereka sudah terbiasa. Tak hanya akrab satu sama lain, bahkan mereka saling tolong-menolong. Anak-anak juga tak takut dengan para orc, malah mereka memberinya makanan. Ike lalu menjelaskan jika tujuannya ialah membuat manusia dan iblis hidup berdampingan. Dan setelah berkata hal itu, secara mengejutkan sang MC tiba-tiba melepas topengnya, yang membuat Sephiroth merasa terkejut. Ike lalu menjelaskan jika ada banyak hal yang perlu dipelajari dari Sephiroth. Dan sebagai gantinya, ia berjanji akan membuat Ivarias menjadi kota pertama bagi manusia dan iblis hidup berdampingan. Saat perjalanan pulang, Sephiroth pun nampak kesal karena Ike telah mengungkapkan identitasnya kepada Raja Iblis. Ia juga merasa heran mengapa Raja Iblis tak terkejut saat melihat tindakannya. Terlebih lagi Ike terlalu tenang di saat seperti ini.